Ya, kita bahas tentang gerak ya. Gerak ini bersifat relatif. Gerak ini suatu benda ya. Gerak suatu benda itu bergantung pada titik acuannya. Nah, kalau di gambar ini kita lihat nih, titik acuan di dalam kereta, karena yang di dalam kereta ikut bergerak sama-sama dengan keretanya, mereka tidak merasakan kecepatan, hukum kelembaman di hukum Newton. Ya, mereka melihat benda teman mereka yang ada di sebelah, benda-benda yang di sekitar mereka, yaitu nggak gerak. Padahal sebenarnya mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Sebaliknya ya, kita lihat di luar itu kan, kita mengambilnya, wah ini gambarnya cepat sekali nih, seolah-olah yang di luar itu yang bergerak. Padahal belum tentu. Ya, kita lihat pohon itu seolah-olah kita melihat pohon bergerak ya, padahal yang bergerak adalah keretanya sebenarnya. Inilah gerak ini bersifat relatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan bahas gerak lurus beraturan, kecepatan tetap ya. Ya, ini mobil punya kecepatan tetap, V-nya tetap. S-nya itu perpindahan. Nah, kalau kita ukur dengan stopwatch atau waktu ya, kita dapatkan waktunya, waktu tempuhnya. Ya, kita rumuskan V-nya ini kecepatan adalah ya, dirumuskan dengan S sama dengan V kali T, yaitu perpindahan sama dengan kecepatan dikali waktu. Inilah rumusan dari GLB. Oke, kita lanjutkan. Ini grafik kecepatan waktu gerak lurus beraturan. Kita lihat mobil ini gerakannya V ya, kecepatan tetap terus. Nah, ini kalau kita bikin plot grafiknya kecepatannya V, ya T sama dengan 0 V tuh. T sama dengan T1, V juga ya. V juga, kecepatan kan konstan. Nah, ini dia grafiknya jadi kecepatannya jadi garis. Inilah grafik dari GLB. Ya, grafik GLB ini kalau kamu coba pada ticker timer ya, grafiknya kurang lebih sama seperti di gambar ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini adalah grafik perpindahan waktu dari gerak GLB, gerak lurus beraturan. Nah, kalau kita lihat T sama dengan awalnya kan 0 ya. Ya, awalnya 0 tuh. Kemudian bergeraklah pada tanggal T1, ini dia. Kemudian bergerak pada segi T2, jaraknya seperti ini, perpindahannya ya. T3, perpindahannya seperti ini. Kita plot. Nah, ini dia grafiknya garis. Perpindahan waktu dari GLB. Jelas ya kalau kecepatannya kita sudah belajar tadi ya, sekali ini kita belajar grafik perpindahan waktunya. Oke, percepatan. Sekarang percepatan kita rumuskan dengan perubahan kecepatan bagi perubahan waktu. A sama dengan delta V dibagi delta T. A sama dengan VT itu kecepatan sesaat setelah T ya. Pada saat T ya. Minus V0. V0 itu karena T sama dengan 0, kita sebut sebagai V0, kecepatan awal. Ya kan T minus 0 jadi T. Ini formula ini bisa kita matematiskan menjadi A kali T sama dengan VT minus V0 ya. Dan kita akan dapatkan VT sama dengan V0 plus A kali T. Oke, itu dia. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya seperti ini tuh. Kecepatannya ya, makin lama makin cepat dia. Dan dipercepat. Ini kalau kita lihat V-nya, V0 ya, terus V ya bertambah kecepatannya. Itu dia. Ini V sesaat T. Saya grafik GLBB dengan adanya percepatan seperti ini. Nah, kita lihat sekarang grafik S-nya perpindahannya. Nah, tentunya pada saat ini tuh. Nah, penambahannya sangat luar biasa ya. Kuadratik ya. Nah, ini dia grafik S terhadap T-nya. Fungsi kuadrat ya. Ya, inilah gerak dengan percepatan atau gerak dengan lurus berubah beraturan. Kita lanjutkan kembali. Gerak lurus berubah beraturan ya. Ini sekarang kita lihat dari grafik VT-nya, V0 sama VT-nya dan T-nya seperti ini. Nah, luas VT ini sama dengan perpindahan. Kita lihat luas VT ya. Ini adalah luas dari trapesium. Kita lihat tuh ada V0, VT dengan T ya, membentuk T. Kita gambar grafiknya ini, kita cari luasnya. Ini adalah luas trapesium. Jumlah sisi sejajar yaitu V0 sama VT. Dibagi 2, dikali tingginya yaitu T. T-nya waktu ya. Itulah S ya. V0 plus VT, jumlah sisi sejajar ya. Bagi 2 kali T.
Kita tahu VT ini adalah apa? V0 plus A kali T, substitusi. VT itu ganti V0 plus A kali T, kita jumlahkan jadi 2 V0 kali T tambah A kali T pangkat 2. Itu T-nya kita kalikan ya ke dalam. Nah, ini bagi 2 ya, jangan lupa. Maka kita dapatkan S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT pangkat 2. Ya, S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT pangkat 2. Perlambatan. Nah, ini juga ada perlambatan A yang negatif ya. Kita lihat kecepatan makin lama makin lambat ya, makin slowing down. Ya, makin lama makin lambat ya. Kalau kita lihat, kita plot grafik VT-nya, nah, V0-nya awalnya di sini, tuh makin lama makin kecil. Nah, grafiknya jadi apa? Menurun. Ini adalah grafik perlambatan. GLBB juga, cuma A-nya pasti negatif. Oke, kita masuk ke contoh soal pertama. Ini pengendara motor mempercepat gerak motornya ya dalam waktu 10 detik dari 30 meter per second menjadi 50 meter per second. Nilai percepatan motor ini berapa? Kita gunakan VT sama dengan V0 plus A kali T. Kita dapatkan 50 sama dengan 30 plus A kali 10 ya. VT-nya itu 50, kecepatan awal kan 30. Dalam waktu 10 detik, T-nya 10. Dari sini kita dapatkan ya 50 min 30 kan 20 sama dengan A kali 10. A-nya kita dapatkan akselerasinya adalah 2 meter per second pangkat 2. Ini dengan rumusan biasa. Nah, ini kita coba cara grafik ya, cara lain sedikit lah. Ini buat grafik V, grafik T. Kecepatan awalnya kita tahu di 30, kecepatan akhirnya ini dipercepat ya, jadi 10. Nah, dari grafik ini kita cari A-nya itu adalah gradiennya. Kalau di matematika adalah gradien ya. Ini cari delta V dibagi dengan delta T. Itu adalah akselerasi. Nah, delta V bagi delta T adalah 50 min 30 dibagi 10 kurangin 0. Hasilnya A-nya adalah 2 meter per second pangkat 2. Ya, ini cara mencari akselerasi dari grafik VT. Ya, kita melanjutkan kembali. Contoh soal 2. Ini seorang sprinter punya kemampuan dalam akselerasi 0,8 meter per second pangkat 2. Awalnya dia diam, berarti udah dikasih tahu nih informasinya. Awalnya dia diam, kecepatan awalnya diam. Hitung jarak dalam waktu 10 detik berlari dipercepat ini. Nah, kita gunakan S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT pangkat 2. Udah, V0-nya awalnya kan dia diam 0. Waktunya kan 10 detik. Setengah kali 0,8 akselerasi 10 pangkat 2 ya, waktunya dipangkatkan 2. Maka kita akan dapatkan jaraknya adalah 40 meter ya. Itu dia. Contoh soal yang ketiga. Ini truk diperlambat dari keadaan bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per second. Jika perlambatan truk adalah 5 meter per second pangkat 2, tentukan waktu proses perlambatan agar truk berhenti. Nah, informasi berhenti ini artinya kecepatan akhir bernilai 0. Juga informasi yang kita dapatkan perlambatan dan kecepatan awal. Kecepatan awalnya 20 meter per second. Nah, kalau perlambatan ini pasti minus ya A-nya. Minus 5 pastinya. Ya, kita gunakan formula ini. VT sama dengan V0 plus A kali T. Ini 20 minus 5 kali T. Nah, ini kita dapatkan 5T sama dengan 20. T-nya sama dengan 4 detik. Ya, itu dia. Jadi, butuh 4 detik dalam proses perlambatannya. Kita lanjutkan kembali. Ya, contoh soal berikutnya yang keempat. Nah, ini ada pesawat terbang, dia butuh lintasan take off. Pesawat ini akan take off dengan 270 km per jam. Kalau kecepatan akhirnya mencapai 270 km per jam dan butuh waktu 30 detik dari lepas diam, dari keadaan diam ya, kemudian menjadi kecepatan take off-nya. Nah, panjang lintasan take off-nya berapa? Ya, kita bisa menggunakan tentunya konversi dulu kilometer per jam jadi meter per second ya, jangan lupa. Kalikan 5/18. Ya sederhana, 1 km kan 3.000, dari 1 km itu kan 1000 meter ya. 1 jam itu 3.600 second. Kita sederhanakan jadi 5/18. Hasilnya adalah 75 meter per second. Nah, ini kecepatan akhirnya nih. VT sama dengan V0 plus A kali T. VT-nya 75, V0-nya 0. Nah, waktunya kan 30 detik. Kita dapatkan akselerasinya 2,5 meter per second pangkat 2.
Selanjutnya kita gunakan rumus S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT pangkat 2. Nah, ini masukkan aja kecepatan awal 3 waktu kecepatan awalnya masih diam ya, 0. Waktu yang diperlukan 30 detik kan. Kita dapatkan S-nya adalah 1125 meter. Nah, cara lain kita pakai cara grafik ya. Bikin grafik VT. Ini grafik kecepatan awal. Yang akhirnya yang diinginkan 75 ya. Itu dia. Nah, ini diminta dalam waktu 30 detik. Dari 0 sampai 75. Kecepatan awalnya 0 ya. Nah, kita cari luas dari grafik VT ini. Dari sini kan kelihatan. Luas segitiga ya. Setengah kali 30 dikali 75. Udah S-nya ini kita dapatkan berapa? Sama ya, 1125 meter. Dengan cara grafik VT kita juga bisa mendapatkannya. Itu dia. Kita lanjutkan kembali. Kecepatan dan kelajuan rata-rata. Nah, ini ada siswa berjalan 4 meter ke arah timur selama 2 second, kemudian berbelok arah utara setelah jauh 3 meter selama 2 second. Ditanya kecepatan rata-rata, ditanya juga kelajuan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata kita harus tahu. Kecepatan itu base-nya vektor ya, kita harus cari perpindahan dulu. Nah, ini perpindahan. Kita gunakan Pitagoras ya, karena utara sama timur itu membentuk 90 derajat. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, besarnya perpindahan adalah 5 meter. Nah, kita tahu kecepatan rata-rata adalah total perpindahan dibagi total waktunya. Nah, udah, tinggal bagi aja. 5 per 4 atau kecepatan rata-ratanya 1,25 meter per second. Ini kalau sebenarnya harusnya menggunakan arahnya ya. Pakai tangan seperti di vektor ya. Oke, sekarang kita bahas kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata dari siswa ini, kelajuan adalah identik sama jarak. Jadi kita cari jaraknya itu ini 4 meter ya. Tambahin 3 meter, maka jarak yang ditempuh adalah 3 ditambah 4, 7 meter. Nah udah, kelajuan rata-rata adalah total jarak dibagi dari total waktunya. Kita tinggal bagi aja, total jaraknya 7, total waktunya 4. Kita akan dapatkan 1,75 meter per second. Inilah kelajuan rata-rata. Sekarang kita akan bahas gerak vertikal. Gerak vertikalnya ada 2 jenis ya. Vertikal ke bawah dan vertikal ke atas. Nah, ini kita harus bisa memahami. Ingat baik-baik, vertikal ke bawah pasti kecepatannya arahnya negatif. Kalau vertikal ke atas sudah pasti ya kecepatannya pasti positif, sedang bergerak ke atas. Ya, gravitasi itu selalu arahnya ke bawah. Sebenarnya gravitasi arahnya selalu ke pusat bumi. Dia karena kita melihat dengan skup yang kecil sekali lintasannya, karena itu kita melihat seolah-olah gravitasi semuanya ke bawah. Intinya sebenarnya ke arah pusat bumi ya. Oke, kita bahas gerak vertikal. Ini kelajuannya VT, kecepatannya VT ya, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal minus G kali T. Nah, ini dia kecepatan awalnya, minus G di sini. Makin lama kecepatannya berkurang. Ya. Makin lama lagi naik ke atas, kecepatannya makin berkurang lagi. Sampailah titik tertinggi. Kalau di sini titik tertinggi, kecepatannya sudah menjadi 0. Yalah, logikanya gini aja. Kalau bendanya masih gerak, berarti bendanya masih punya kecepatan. Berarti itu bukan titik paling tinggi. Itu bukan jarak tinggian maksimumnya. Dia masih bisa gerak lagi, itu masih ada ketinggian yang lebih maksimum lagi. Ya, kita sebut dia ketinggian maksimum ketika dia berhenti sesaat. Saat itulah kecepatan dia 0. Saat dia apa? Bekerjalah gravitasi. Bekerjalah dia bergerak ke bawah. Ini V-nya mulai negatif. Kecepatannya mulai negatif ya. Balik lagi. Itu dia. Nah, dirumuskan ketinggiannya ya. Ya 0 tambah V0 kali T min setengah GT pangkat 2. Grafik gerak vertikal, sederhana aja kita bahas sekarang kalau bola dilemparkan ke atas, vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Kita lihat kecepatan awalnya V0, kita perhatikan. Taruh aja di sini, nah itu V0-nya. Mulai bergerak ke atas, kecepatannya ya makin berkurang. Makin ke atas lagi kecepatan makin berkurang, hingga ini dia. Ini adalah V sama dengan 0, yaitu mencapai sudah waktu untuk diperlukan sebagai untuk titik tertingginya ya. Nah ini setelah ini gerak vertikal ke atasnya berhenti, dia lanjut ke vertikal ke bawah alias diturun ke bawah. Ini V-nya mulai negatif nih. Dia lihat vektornya ya. Nah mulai negatif, itu dia. Inilah gerak dari vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Jadi ya grafik VT-nya seperti ini ya.
Contoh soal 1, seorang ilmuwan melepaskan bola tanpa kelajuan awal, berarti V0-nya 0 nih, ya, dari puncak suatu gedung. Bola ini tiba ke tanah dalam waktu 6 detik. Ketinggian dari gedung tersebut berapa? Nah, Y sama dengan Y0 tambah V0 kali T min setengah GT pangkat 2. Tinggi awalnya ini H besar ya, tinggi akhirnya 0. Kecepatan awalnya 0 karena dilepaskan, waktunya 6 detik. Ya udah, masukin aja min setengah kali 10 kali 6 pangkat 2. Kita akan dapatkan H-nya adalah 180 meter. Dari sini kita bisa tahu ketinggian dari suatu gedung dengan cara seperti ini ya. Kita lepaskan, kita ukur waktunya saja. Contoh soal kedua, ini seorang badut melempar bola ke atas dari ketinggian awal 1 meter dengan kecepatan awal 4 meter per second. Tinggi maksimum bola berapa? VT sama dengan V0 min G kali T. Ini 0 sama dengan 4 min 10 kali T ya. 10 kali T sama dengan 4. T-nya sama dengan 0,4 second. Jadi butuh 0,4 detik supaya mencapai ketinggian maksimumnya. Ya tentu aja ketinggian maksimum tadi ya, kita bahas VT-nya sama dengan 0. Karena untuk mencapai tinggi maksimum, nah kayak itu kita dapetin waktunya ya, untuk mencapainya 0,4 detik. Udah tinggal pakai rumus Y. Y sama dengan Y0 tambah V0 kali T min setengah GT ke pangkat 2. Ini dia kita dapat tinggi maksimumnya ya. Ingat tinggi awalnya ini nggak 0 ya, tinggi awal dari 1 meter. Kita masukin aja kecepatan awal, waktunya 0,4 detik. Kita akan dapatkan tinggi maksimum adalah 1,8 meter.